11 nama yang dipastikan masuk neraka dalam Al-Quran. 1. Haman. Haman adalah orang yang disebutkan namanya sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Dapat diketahui bahwa Haman adalah seorang pembesar Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya membuat bangunan yang tinggi. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting di kerajaan, seperti menteri, penasihat kerajaan yang berfokus dalam bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan piramida. Hamanlah yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk merancang sekaligus menjadi mandor untuk proyek besar pembuatan bangunan piramida, yang nantinya piramida yang tinggi itu akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa dari atas sana. Proses pembangunan piramida ini kira-kira membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Konon, setelah pembangunannya selesai, Fir'aun kemudian melesatkan anak panah dari atas puncak menara itu untuk membunuh Tuhannya Musa. Kemudian Fir'aun berbohong kepada masyarakat dan semua orang bahwasanya Tuhannya Musa telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Menurut sebagian ahli tafsir, Fir'aun diam-diam telah mencelupkan ujung anak panah itu ke dalam darah. Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir yang dikenal dengan istilah Exodus, Haman mati tenggelam bersama Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. 2. Abu Lahab bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW, yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran agama Islam. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Semasa hidupnya, Abu Lahab telah berulang kali diajak untuk memeluk agama Islam, tapi dia selalu menolak. Dikarenakan Islam adalah agama monoteisme, yang pada kala itu masyarakat Arab menganut paham paganisme. Bahkan sampai ajal menjemputnya, Abu Lahab mati dalam keadaan yang tidak memeluk Islam. Namun semua anak-anaknya Abu Lahab justru pada memeluk Islam pada hari pembebasan kota Mekah. 3. Qabil putra Adam. Diceritakan bahwa Qabil yang gelap mata akhirnya membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Sebagian ulama menyebutkan setelah membunuh Habil, Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun. Sementara sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sehingga salah satunya mati. Atas kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan burung tersebut dalam keadaan yang sama, yang mana burung yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Qabil yang saat itu menyaksikan pergulatan kedua burung gagak tersebut segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Kisah pembunuhan yang dilakukan Qabil ini menjadi peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi. Azar. Azar merupakan bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar ini adalah penasihat dari Raja Namrud. Bisa dikatakan dia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan dari sang raja. Azar juga merupakan seorang pematung. Kerjaannya adalah mengukir batu-batuan hingga menjadi bentuk berhala, kemudian disembah oleh masyarakat sebagai sosok Tuhan. Kanaan putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang putra. Yang pertama bernama Kanaan, kemudian Yafet, lalu Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Semua anak Nabi Nuh alaihissalam ini diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh ayahnya itu. Namun rupanya putranya yang tertua yang bernama Kanaan hanya berpura-pura beriman. Kanaan menyembunyikan rasa bencinya kepada ayahnya. Maka ketika hari di mana musibah banjir besar itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam beserta seluruh umatnya masuk ke dalam kapal. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengabsen orang-orang yang ada di kapal tersebut. Semua umatnya ada, termasuk anaknya Sam, Ham, dan Yafet. Namun dia tidak melihat putra sulungnya yang bernama Kanaan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam keluar dari kapal itu dan pergi mencari Kanaan. Setelah keduanya bertemu, segera saja Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kanaan untuk ikut masuk ke dalam kapal bersama dengan adik-adiknya. Namun dengan rasa angkuhnya, Kanaan menolak ajakan ayahnya tersebut dan lebih memilih naik ke atas gunung demi menghindari banjir besar tersebut. Kanaan mengabaikan ayahnya karena rasa bencinya itu. Dan rupanya, banjir besar itu pun tidak hanya menenggelamkan kampung mereka, bahkan banjir itu menenggelamkan gunung-gunung tinggi, termasuk gunung di mana Kanaan berlindung. Kanaan mati karena bertahan dengan rasa angkuhnya. 6. Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun Ramses II dinobatkan sebagai Fir'aun terkuat sepanjang masa dan memerintah dengan waktu yang terlama, yaitu selama 66 tahun. Dia adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam yang kemudian mati tenggelam di Laut Merah. Para ilmuwan yang telah meneliti mumi Ramses II mengatakan kalau Ramses ini meninggal di usia 90 tahunan. Di dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebutkan lebih dari 70 kali dan dikenal sebagai tokoh yang memerangi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa Mesir kuno yang memiliki angkatan bersenjata, tetapi zalim terhadap kaum yang lemah, dan bahkan dia menganggap dirinya Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. 7. Korun. Kisah tentang Korun diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya.
Disebutkan dalam sebuah riwayat kalau Korun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Korun adalah anak Yasar yang merupakan adik kandung dari ayahnya Nabi Musa yang bernama Imron. Sebelum Korun menjadi orang kaya, dulunya dia adalah orang yang sangat miskin dan bahkan punya banyak anak. Hal itulah yang membuat Korun pusing. Hidupnya terbebani karena banyak tanggungan dan tidak punya uang. Pada suatu hari, Korun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Korun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya supaya dia diberikan kekayaan. Dan tentu, doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa bumi yang sangat dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahiroh Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada yang satu pun tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. 8. Istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam dan istrinya tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom. Di kota itulah Nabi Lut alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Karena seperti yang kita sering bahas, orang-orang Sodom ini punya perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Selain itu, masyarakat Sodom juga biasa merampok, menganiaya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Sesuai tugasnya, kemudian Nabi Lut alaihissalam setiap hari mendakwahi kaum ini, mengingatkan mereka, dan meluruskan fitrah mereka sebagai manusia. Namun terjadi penolakan demi penolakan. Hanya sebagian kecil saja yang mau ikut ajaran Nabi Lut alaihissalam pada waktu itu. Sebagian lainnya membangkang dan mendustakan Nabi Lut alaihissalam termasuk istrinya. Istrinya ini justru lebih mendengarkan para pembesar-pembesar kaumnya yang zalim dibanding mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Wali'ah adalah sosok pengkhianat, sehingga ketika turun azab di kota Sodom, Wali'ah ikut mati bersama-sama penduduk kota Sodom yang membangkang. Sementara Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya telah berhijrah ke suatu tempat yang aman tepat sebelum azab itu terjadi. 9. Istri Nabi Nuh alaihissalam. Sama seperti halnya Wali'ah, istri Nabi Nuh alaihissalam juga membangkang dan lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan pembesar-pembesar kaumnya. Dalam literatur Muslim, istri Nabi Nuh alaihissalam bernama Walihah. Ada juga yang menyebutkan kalau istri beliau bernama Amzurah binti Barakil, yang kemudian melahirkan 4 orang anak laki-laki yang bernama Kan'an, Sam, Yafits, dan Ham. Namun siapapun namanya, istri Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu orang yang tewas dalam musibah banjir besar karena dia tidak naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam dan lebih memilih ikut bersama para pembesar-pembesar kaum yang membangkang terhadap dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. 10. Namrud. Nimrod atau Namrud bin Kan'an bin Kaushi bin Sam bin Nuh alaihissalam. Dia adalah seorang raja yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkuasa di sebuah negeri yang bernama Babilonia. Namrud adalah raja yang memiliki kecerdasan berpikir melebihi manusia yang ada pada zaman itu. Tapi justru, karena kecerdasannya itu, Namrud terjerumus dalam kesombongan yang luar biasa. Namrud dikisahkan memaksa seluruh masyarakatnya untuk menyembah berhala. Dan parahnya, Namrud bisa memutuskan hidup dan mati seseorang. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti apa yang dia mau, maka orang itu akan dibunuh. Meskipun dikatakan permintaan Namrud terbilang aneh. Allah Subhanahu wa taala telah berikan semuanya untuk Namrud, yaitu kekuatan, kepintaran, dan harta kekayaan yang melimpah. Namun Namrud malah sombong, hingga akhirnya dia mati karena seekor nyamuk kecil yang masuk melalui lubang hidungnya. Selama itu pula, Namrud hidup penuh kesengsaraan. Namrud gelisah, hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari dia memukuli kepalanya, hingga pada akhirnya Namrud mati, karena meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan keras, dengan tujuan membuat nyamuk yang ada di dalam kepalanya itu mati. Namun malah Namrud yang mati. 11. Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab. Dia juga adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan sekaligus bibi dari Muawiyah. Sifat Ummu Jamil sama seperti suaminya. Dia terkenal membenci Rasulullah SAW. Sampai-sampai di Al-Quran Ummu Jamil disebut sebagai wanita pembawa kayu bakar. Si pembawa kayu bakar bisa juga dimaknai sebagai orang yang mempunyai kebiasaan menebar fitnah dan mengadu domba. Karena Ummu Jamil adalah orang yang suka membawa berita untuk merusak hubungan sesama manusia dan disebutkan di sini kayu bakar. Karena menebarkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, sebagaimana kayu bakar menebarkan api. Adapun mengadu domba adalah gangguan yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk merusak hubungan sesama mereka. Suatu hari saat Ummu Jamil sedang memikul kayu berduri yang biasa digunakan untuk mencelakai Rasulullah SAW, tiba-tiba kain yang dipakai untuk menggendong kayu itu menjerat lehernya hingga menemui ajalnya. Sebuah kematian yang hina dan mengenaskan bagi wanita yang memusuhi dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.